Berapa lagi nih Isa? Berapa menit? 18 menit lagi. 18, masih inilah ya. Dapatnya dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak hadirin jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, malam yang berbarokah ini, di malam Jumat kita bersama-sama dapat bermajelis ilmu, bersama-sama kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi acuan dalam hidup kita, begitu juga untuk menambahkan iman, begitu juga dalam rangka ya untuk menjadi ya renungan bagi kita untuk selalu menambahkan ya semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pesan Allah Subhanahu wa taala fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, dan saling mengingatkanlah kalian karena dengan saling mengingatkan itu akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang beriman. Ditambah lagi kita sudah mendekati bulan Ramadan yang tentunya perlu kita persiapkan segala halnya untuk menyambut bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, wahai Syekh, adakah hal-hal yang perlu untuk kita persiapkan dalam rangka menyambut Ramadan ya, amalan-amalan tertentu atau amalan-amalan khusus ya? Beliau mengatakan tidak ada, kecuali adalah kita untuk menyambutnya dengan kegembiraan ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diinformasikan ya, mungkin disebarkan di flyer ya, insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan memperbaiki diri dengan Ramadan ya. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan ya, bulan yang di dalamnya ya terisi dengan berbagai macam amal ya, adanya puasa, kemudian sedekah, sholat malam ya, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Tentunya kita akan coba untuk mengambil pelajaran-pelajaran ya, dengan bulan Ramadan itu ya
untuk menjadi bulan tarbiyah bagi kita, bulan pendidikan untuk kita, untuk mendidik kita, ya. Maka kita mendapati ada sebagian para ulama yang mengatakan wa ayyun naf'in liman dakhala madarisakum wa idza kharaja kaman dakhala. Apa manfaatnya bagi orang-orang yang masuk dalam sekolahmu kalau ketika mereka keluar dari sekolahmu kondisinya masih sama seperti ketika mereka masuk? Ya, artinya berarti apa? Itu adalah madrasah atau pendidikan yang gagal, istilahnya begitu. Ya. Jadi contoh mungkin anak SD disekolahkan untuk biar bisa membaca, bisa berhitung, ternyata ketika dia selesai keluar masih tetap tidak bisa baca, tidak bisa berhitung. Berarti ini adanya satu kesalahan, ya. Nah, maka begitu juga artinya apa manfaatnya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan ketika ternyata dia keluar kondisinya masih tetap sama sebagaimana ketika dia masuk Ramadan kemarin, ya. Ditambah lagi Bapak hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat Imam Abu Dawud Rasulullah itu mengaminkan doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, dengan dimana, ya, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, raghima anfu rajulin adraka alaihi syahrul Ramadan falam yughfar lahu. Wahai Muhammad, celakalah bagi seseorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Qul amin fakultu amin. Dan dimana ketika itu malaikat Jibril berkata kepada Rasul, wahai Muhammad, aminkan. Artinya betul-betul orang itu akan dalam kondisi celaka bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, ya. Artinya karena tadi kurang bisa untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai pendidikan, kurang bisa untuk memanfaatkan bulan Ramadan kesempatan untuk memborong amal dan kesempatan untuk menggugurkan dosa, ya. Yang padahal Bapak hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 184-nya, ya, ayyama ma'dudat, bahwa bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang terbatas, hari-hari yang sedikit, hari-hari yang pendek. Maka jangan sampai di dalamnya Allah berikan kesempatan yang banyak, istilah kita mungkin memberikan diskon yang banyak, ternyata kita tidak mengambil daripada diskon tersebut, ya. Yang kita ingat jangan sampai nanti terjadi penyesalan, jangan sampai ternyata kok sudah bentar lagi selesai Ramadannya, gitu kan. Karena memang Allah sudah mengingatkan ayyamam ma'dudat, bahwa bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang terbatas, ya, hari-hari yang terbatas. Nah, karenanya kaum muslimin ikhwan fillah rahimakumullah, disinilah pentingnya kita untuk mengambil pelajaran, ya, dari bulan Ramadan, dari aktivitas yang ada di dalamnya, untuk betul-betul nanti mentarbiyah kita, mendidik kita, untuk tentunya memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Kenapa? Ya karena setan selalu membisikkan kepada kita, ya, adanya pada diri kita hawa nafsu, ya. Maka terus pentingnya kita untuk memperbaiki diri. Bahkan manusia itu wa ma sumiyal insan illa linisyahu, tidaklah disebut manusia kecuali karena pelupa, ya. Maka untuk sering diingatkan, untuk selalu, ya, saling mengingatkan, ya, karena bawaannya manusia itu adalah seperti itu. Dan Rasulullah pun mengatakan al insanu mahadul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya, ya, salah dan lupa. Ya, sebetulnya apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh seorang syekh dalam salah satu kajian beliau, yaitu Syekh Diya Abdul Karim, ya, Syekh Diya Abdul Karim, ya, ketika beliau menyebutkan terkait dengan bagaimana kesempatan Ramadan itu
betul-betul dapat digunakan sebagai tazkiyah, ya, untuk perbaikan diri. Ya, di sini beliau menyebutkan ada 5 hal yang nanti akan saya berikan peluasan terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Ya. Artinya beliau menyampaikannya dengan berbahasakan Arab, ya, tapi di sini akan saya sebutkan poin-poinnya dan nanti akan saya terjemahkan. Ya. Yang pertama, beliau mengatakan bagaimana bulan Ramadan itu untuk dapat memperbaiki diri kita, ya. Dimana beliau mengatakan yang pertama adalah nu'awwid bis-sabri wat tamahul, ya, wat tahammul, ya. Yaitu dimana bahwa untuk kita menjadikan Ramadan itu adalah sebagai bulan untuk melatih kesabaran bagi kita, ya. Dan tahammul itu artinya, tahammul itu kan dari kata hamala, artinya membawa. Yaitu apa? Untuk menjadi pendidikan bagi kita, untuk menjadi tarbiyah bagi kita, itu apa? Kesiapan kita untuk membawa agama ini. Ya, maka nanti kita akan lihat dalil-dalil yang berkaitan tentang konteks ini, ya, sabar dan siapnya kita untuk membawa agama ini, ya, dalam konteks dalil-dalil berkaitan dengan masalah puasa, dalil-dalil yang berkaitan tentang masalah Ramadan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mendapati hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dimana satu ketika adanya seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Kahmas. Ya, Kahmas ini setelah beberapa lama tidak bertemu dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ciren lagi. Ya, maka Kahmas berkata, ya Rasulullah, apakah Anda tidak mengenali saya lagi? Ya, Rasulullah mengatakan tidak, saya tidak tahu siapa Anda. Kemudian dia mengatakan, saya Kahmas. Ya, yang karenanya memang ya Rasulullah, setelah saya berpisah dengan Anda, saya lama tidak bertemu dengan Anda, hari-hari saya gunakan di siang harinya untuk berpuasa. Maka ada perubahan fisik gitu loh, ada perubahan fisik menjadi lebih kurus, kemudian kayak tidak merawat badan gitu kan, ya, yang sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pangling gitu kan, ya, yang ketika itu kemudian Rasulullah menegurnya, ya tidak harus seperti itu, di setiap siang hari kamu yang kamu gunakan untuk berpuasa. Apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, ya Kahmas, sum syahros sobri, ya, wa yaumun fi kulli syahrin. Wahai Kahmas, puasalah kamu pada bulan sabar. Yang dimaksud bulan sabar itu apa? Bulan Ramadan, ya. Dan berpuasalah kamu dalam 1 bulan 1 hari. Maka Kahmas yang menjadi ahli puasa, ketika Rasulullah menyampaikan begitu, ya, wah kecil banget itu ya Rasulullah. Maksudnya sangat gampang sekali, masa 1 bulan cuma puasa 1 kali, ya. Maka dengan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, sum, ya, sahros sabri wa yaumaini fi kulli syahrin. Ya sudah, kalau begitu puasalah kamu di bulan sabar, ya, dan puasalah 2 hari di setiap bulannya. Ya, Kahmas kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu ya masih ringan itu, gitu ya. Maka nanti ada sebagian para ulama mengatakan kelebihan para sahabat dengan kita itu begitu ya. Jadi kalau kita minta itu minta dikurangi, kalau para sahabat itu mintanya minta ditambah, gitu ya. Sama-sama mintanya sebetulnya, gitu ya. Hanya saja minta tambah dan minta kurang, ya. Nah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mentok mengatakan, ya Kahmas, sum syahros sabri, ya, wasala sata ayam min kulli syahrin. Wahai Kahmas, puasalah kamu, ya, di bulan sabar, dan puasalah dalam 1 bulan itu 3 hari. Nah, itulah yang kita maklumi dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, di mana kita mengambil pelajaran pada hadis ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Kahmas,
untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan menggunakan apa? Sum sahro sobri. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Ya. Jadi ini untuk kita mengambil pelajaran, untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan, di hari-hari puasa, bahwa Rasul menyebutkan bulan Ramadan itu dengan bulan sabar. Dan kita juga mendapati dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat yang ke-45, Allah pun mengatakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ya sabar dan sholat. Ya, kalau nanti kita membuka tafsir para ulama, di antaranya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, di situ pun disebutkan bahwa yang dimaksud adalah wasta'inu bis-sabri ai bisyam. Ya. Jadi mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan sholat. Ya. Karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena ya puasa itu adalah ya bulan sabar bagi kita, dan Allah mengatakan ya, ditafsirkan oleh para ulama bahwa meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan ya sabar dan sholat, dan yang dimaksud sabar di sini adalah yaitu dengan puasa. Ya dalam konteks apa? Ya pembagian daripada sabar yang ada. Ya, as-sabru ala taatillah, as-sabru an maksiatillah, was-sabru ala aqdarillah. Sabar kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah, sabarnya kita untuk menjauhkan diri dari maksiat, dan bersabarnya kita dari segala ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Ya. Yang sehingga mudah-mudahan apa? Ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita untuk melatih kesabaran kita, dan ketika kita nanti keluar dari bulan Ramadan, kita akan lebih sabar. Karena ya disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? As-sabru bimanzilatil iman, ya. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal badan. Ya. Waman la sabra la imana lahu kaman jasada la ra'sa lahu. Beliau mengatakan posisi sabar bagi iman itu seperti posisi kepala bagi badan. Artinya apa? Kalau seorang itu tidak bisa sabar, seorang itu tidak adanya kesabaran pada dirinya, maka berarti pasti bermasalah keimanannya. Sebagaimana ketika badan tidak memiliki kepala, pasti akan mati. Ya, ketika badan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, mungkin tidak memiliki mata, insya Allah masih bisa hidup. Tapi kalau tidak memiliki kepala, bisa dipastikan akan mati. Saking pentingnya sabar untuk keimanan kita, saking pentingnya sabar untuk keislaman kita. Ya, bahkan para ulama menyebutkan dapat hidupnya kita, ruh dan jasad kita itu terpengaruh dengan sejauh mana kita memahami dan mengamalkan amalan-amalan hati. A'malul qulub, ya, amalan hati kita. Ya, apa amalan hati itu? Ya, sabar, ikhlas, ridho, zuhud, qanaah, ya, lapang dada. Nah, jadi ketika poin-poin ini hilang pada diri seorang, ini yang akan menjadikan kesulitan dalam hidupnya. Dan sejauh mana perkara-perkara ini ada pada diri seorang, maka sejauh itulah kehidupannya akan Allah mudahkan. Kenapa? Dalam perjalanan kehidupan kita akan menemui masa-masa ini gitu. Masa-masa untuk kita besarkan sabar, masa-masa untuk kita sebarkan ridho, masa-masa untuk kita besarkan lapang dada, ya, untuk kita besarkan zuhud, qanaah. Nah, kalau semuanya nggak ada ini, maka ya betapa banyak orang yang akhirnya kemudian rohaninya rusak, rohaninya bermasalah, yang akan berdampak kepada fisik yang bermasalah juga.
Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah, nampaknya sudah masuk sholat isya. Mungkin kita jeda sejenak dengan sholat isya, dan nanti akan kita kaji berikutnya insya Allah setelah sholat isya, karena ini poin pertama juga baru setengahnya ya, baru nu'awid bisabri, belum at-tahammul ya, tahammulnya ini belum. Nanti akan kita lihat at-tahammul, kesiapan kita untuk membawa din ini dengan puasa kita, dengan latihan puasa kita ini, dengan Ramadan kita itu nanti dalil-dalilnya seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Ya, kita mulai kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita di sesi yang kedua ini, dan kita tadi masih di poin yang pertama, dan di poin yang pertama pun masih setengah yang kita kaji kaitan dengan memperbaiki diri dengan Ramadan, di mana Syekh Dia Abdul Karim rahimahullah menyebutkan yang pertama yaitu dengan nu'awid bis-sabri wa tahammul ya. Bagaimana kita untuk membiasakan diri dengan sabar dan kesiapan kita untuk at-tahammul ya, untuk menjadikan Ramadan itu sebagai tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita untuk kesiapan kita membawa agama ini, amanah dakwah ini, amanah intisarul Islam ya, yaitu amanah untuk menyebarkan Islam. Dan terkait dengan nu'awid bisobri, kita untuk membiasakan diri dengan sabar, ini sudah kita kaji, dan kita akan mengkaji terkait dengan tahammul ya, yaitu bagaimana kita bisa dengan Ramadan yang kita lakukan segala aktivitas di dalamnya itu untuk menjadikan kesiapan kita untuk tahammul ya, at-tahammul bihadzal-din ya, yaitu untuk memikul, untuk membawa agama ini ya. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, dalam surat Muhammad di ayat yang ke-7 sangat jelas ketika Allah mengatakan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan teguhkan langkahmu ya. Di antaranya dengan ayat ini dijadikan oleh Imam Rohib Asirjani, menjadikan satu buku beliau yang berjudul Lasna fi Zamani Abraha. Kita ini sedang hidup bukan di zaman Abraha, yang karena ketika pada zaman Abraha itu tentara bergajah mau menghancurkan Ka'bah, itu dibiarkan ya. Ketika ya Abdul Muthalib mengatakan bahwa Ka'bah itu ada yang memiliki, pemiliknya lah yang akan menjaganya, itu pada zaman Abraha ya. Maka Imam Muhammad Rohib Asirjani mengatakan kita hari ini bukan sedang hidup pada masa itu, yang kita untuk cuek, acuh tak acuh dengan agama kita. Konsepnya adalah intan surullah yang surkum ya, agar datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita untuk menolong agama Allah. Dan apa hubungannya, kaitannya dengan hal ini? Ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita akan melihat bulan Ramadan itu adalah ya syahrul juhud gitu ya. Ya, bukan zuhud tapi juhud. Ya. Yaitu dimana bulan Ramadan itu adalah bulan untuk bersusah payah. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kesungguhan. Ya, karena ternyata kita mendapati beberapa kondisi payah, kesulitan yang dihadapi para sahabat Nabi pada waktu itu adalah di bulan Ramadan.
Ya, kita mendapati bahwa turunnya atau pensyariatan Ramadan pun awal adalah pada peristiwa ketika para sahabat sedang pada peristiwa ya Badar Kubro. Ya, pada saat peristiwa peperangan Badar, maka para sahabat itu dalam kondisi berpuasa. Ya. Kemudian juga kita mendapati di antara salah satu dari perang Tabuk itu para sahabat sedang dalam kondisi berpuasa. Fathul Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Maka artinya apa? Salah ketika seorang mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan santai, bulan Ramadan itu adalah bulan berlehai-lehai, ya, dalam konteks santainya kita dari pekerjaan dunia kita, ya, kemudian berlehai-lehainya kita dari memberhentikan pekerjaan dunia kita yang kita ganti dengan ibadah, maka itu baik, dulu dilakukan oleh kalangan para ulama salaf, ya. Tapi kalau ternyata digunakan untuk tidur, untuk malas-malas karena ini sedang puasa, ini nggak bisa, bukan menjadi satu alasan, ya. Apalagi dasarannya adalah dengan hadis yang lemah gitu ya, ya, naumus shaim ibadatun gitu ya, tidurnya orang berpuasa ibadah, ya. Kok tidur terus mas? Ya kan ibadah, gitu ya. Ya, karena nanti ketika istri juga tidur terus, nggak ada yang masak gitu kan. Ya, ternyata sahur kok belum siap, ya, tidurnya orang berpuasa berpahala, ya, mau buka belum siap, ya, dalil juga lagi gitu kan, ya. Nah jadi ternyata kita akan melihat di sini pelajaran penting bagi kita untuk tahammul bihadzal-din, ya. Dan ternyata peristiwa-peristiwa besar terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu membutuhkan apa ya, sikap ekstra yang perjuangan yang sangat besar itu ternyata terjadi di bulan Ramadan, ya. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, ya. Jadi di bulan Ramadan itu telah memberikan pelajaran banyak kepada kita, bahkan sampai tahammul untuk kesiapan kita membawa agama ini, ya. Ya karenanya konsepnya kan sederhana ya, yang mungkin sering kita ulang-ulang. Meskipun itu seolah-olah mungkin sederhana, tapi ayat ini kandungannya sangat besar, konsekuensinya sangat besar. Dulu ya, nanti diantaranya kalau dalam kitab Usul Salasah, saya masih ingat betul ya, dulu ketika saya masih baru-baru di pesantren Iqdad itu mengkaji kitab Usul Salasah, itu kan nanti mengkaji di dalamnya surat Al-Asr, yang sampai kita dulu ada hafalan perkataan Imam Syafi'i, ya. Makanya sampai hari ini pun masih tetap hafal gitu ya. Ya. Lauma anzalallahu hujatan ala hadil ummah ila hadhi surah lakafathum. Kalaulah Allah tidak menurunkan surat lain selain surat Al-Asr itu, maka sudah cukup untuk umat. Jadi surat Al-Asr itu sudah cukup untuk umat, nggak perlu ayat yang lain. Ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Di dalamnya ada nafi'un li nafsi wa nafi'un li ghairihi. Konsekuensi agar kita tidak menjadi orang yang merugi, memberikan kemanfaatan untuk diri kita sendiri, yaitu apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Bagaimana kesiapan kita untuk beriman dan beramal soleh? Itu adalah kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita siap untuk memberikan nasihat kepada orang lain, baik itu untuk menapaki kesabaran dan saling menasehati di atas kebenaran, itu adalah nafi'un li ghairihi. Bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain, ya? Yang karenanya bahwa di antaranya juga tidak kemudian orang yang masuk pesantren yang dididik agama, kemudian setelah keluar nanti mereka untuk menjadi ustadz, menjadi mubalik, menjadi dai kondang. Sebetulnya juga tidak ada kewajiban seperti itu, tapi yang menjadi kewajiban bagi mereka sadar setelah selesainya mereka harus memiliki kontribusi untuk Islam itu, ya. Yang ternyata setelah dia mengkaji Islam, setelah dia menghafal ayat-ayat, menghafal dalil, kemudian dia tertarik dengan bisnis, menjadi pembisnis yang sukses, tapi dengan bisnisnya yang sukses itu untuk membangun din, membangun Islam, nggak ada masalah. Ya ternyata kemudian lebih condong kepada komputer, lebih condong kepada administrasi, yang lebih condong kepada untuk insinyur, ya. Maka dalami itu semua,
kaji itu semua, tapi tasarrufkan kemampuan ini untuk Islam. Ya. Nah, sehingga kesiapan kita adanya tahammul. Maka kita akan lihat juga nanti kaitan dengan at-tahammul, dengan kesabaran ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pendukung Fir'aun, ya. Yang kalau Syekh Dia Abdul Karim mengatakan di pagi hari dalam kondisi kafir, di sore harinya sudah dalam kondisi mukmin. Yang dimana apa? Para pensihir Fir'aun itu yang tadinya dalam kondisi kekafiran, ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-126. Wa matangkimu minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffanal muslimin. Masya Allah itu, ya. Di mana Pak? Para pengikut Fir'aun yang ketika diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat akan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, yang akhirnya kemudian mereka beriman. Dengan berimannya itu mereka akhirnya mendapatkan siksaan dari Fir'aun. Apa yang dia katakan? Wa matangkimu minna illa an amana bi ayati rabbina. Tidaklah apa yang kami dapatkan ini kecuali karena keimanan kami. Ya. Jadi kalau kita akan lihat kondisi kita hari ini pun, ya, mendapatkan kesulitan, ya, aktivis banyak yang kemudian mendapatkan ujian, sebetulnya intinya tidak ada lain kecuali, ya, wa matangkimu minna illa an amana bi ayati rabbina. Tidak ada lain kecuali karena apa? Siksaan yang kami dapatkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Allah. Ya, lamma ja'atna, pada waktu ketika petunjuk itu datang kepada kami, kata para pengikut Fir'aun, ya, para pensihir Fir'aun yang kemudian mereka beriman kepada Allah dan ditangkap oleh Fir'aun dan disiksa. Tidak ada lain yang mereka dapatkan itu kecuali karena keimanan mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doa mereka? Masya Allah, doa yang sangat indah dipanjatkan oleh mereka. Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, timpakan kepada kami, berikan kepada kami kesabaran yang berlipat-lipat ganda. Ya, karena apa? Untuk tahammul bihadzal-din, untuk membawa agama ini butuh sabar. Ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, tapi yakinlah ikhwan fiddin rahimakumullah, akan adanya satu kebahagiaan dan kegembiraan ketika apa yang kita upayakan untuk tahammul bihadzal-din, kita membawa agama ini, kemudian apa? 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya, kita akan melihat hasil-hasilnya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita akan lihat pesantren-pesantren gitu kan istilahnya, ya, yang sudah mengeluarkan 20 generasi, 20 alumni, yang di Madinah sudah alumni Madinah sekian orang, alumni Yaman sekian orang, mereka ada di sini, ada di sana dan seterusnya. Masya Allah. Dan ternyata apa? Itu berkat kita gitu loh. Ya, itu berkat kita. Maka ada cita-cita kita adalah bagaimana ketika kita nanti meninggal dalam kondisi tersenyum. Karena apa? Kita sudah meninggalkan aset banyak untuk umat ini. Ya. Nah, maka jadi untuk meminta kepada Allah agar diberikan banyak kesabaran, afrik alaina sabra wa tawaffanal muslimin. Ya Allah, tidak ada harapan kami kecuali aku meminta kepadamu agar diwafatkan dalam kondisi muslim. Ya. Ini doa yang disampaikan oleh para pensihir Fir'aun yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Butuh kesabaran. Ya, dan tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya, ya, didapati di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam penuh dengan perjuangan, penuh dalam pengorbanan, ya, dalam kesulitan, tapi Allah berikan kepada mereka beban untuk melaksanakan puasa, dan itu pun mereka lakukan. Yang artinya bisa jadi apa? Apa yang kita hadapi hari ini belum seberapanya. Masya Allah, kita ini bukan
bukan untuk berperang, bukan untuk mengangkat senjata, bukan untuk menunggangi kuda, bukan untuk berlari, bukan untuk memikul sesuatu. Ya. Lah kalau sampai pada perkara untuk tahammul ini saja kita tidak sanggup, ya. Nah ini apakah kita akan bisa lebih sanggup dari yang lebih itu dari perkara yang lebih besar lagi gitu. Ya. Maka ini dapat menjadi introspeksi bagi kita, ya, karena kita ingin sebagaimana surganya yang dimasuki oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setidaknya mari kita untuk iktidak kepada mereka, mencontoh mereka, bagaimana mereka melakukan perjuangan di dalam Islam, bagaimana mereka melakukan amal soleh di dalam keislaman mereka. Nah ini khonafidinakumullah, yang pertama ya, nu'awid bisobri wa tahammul, ya, dalam rangka untuk memperbaiki kita dengan bulan Ramadan ini, maka mari kita untuk selalu menumbuhkan kesabaran pada diri kita di setiap ya aktivitas kita, dan kemudian juga adalah kesiapan kita untuk membawa agama ini, kesiapan kita untuk memberikan sumbangsih kepada agama ini, ya, sehingga mudah-mudahan melalui tangan kita, melalui pemikiran kita, melalui waktu kita, maka kita memberikan meskipun hanya mungkin sedikit daripada sumbangsih kita untuk Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Abdul Karim bin Abdul Karim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan yang kedua untuk kita, ya, untuk pendidikan kita di bulan Ramadan, yaitu muraqabatullah, ya, bagaimana bahwa kita mampu untuk, ya, mendapatkan atau memaksimalkan, meningkatkan, merasa diri kita diawasi oleh Allah, ya. Maka nanti para ulama mendefinisikan muraqabah itu ya artinya apa? Al-ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan ketika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat dari segala apa yang kita lakukan. Allah melihat, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, karena diantaranya apa? Bahwa orang yang muraqabah itu artinya sudah mengikhlaskan di semua aktivitasnya. Maka nanti pentingnya para ulama menyebutkan bahwa Ramadannya seseorang yang maksimal itu adalah Ramadannya seseorang yang memiliki tingkatan yang paling tinggi. Ya, kalau Imam Al-Ghazali kan menukil firman Allah dalam surat surat Fatir, ya, ayat yang ke-32. Di situ ada zalimul nafsi, muqtasid, sabiqun bi khairat. Yang paling maksimal untuk melaksanakan puasa itu ya yang sabiqun bi khairat biidznillah. Ya. Dan siapa mereka? Mereka itu yang sudah mengikhlaskan semua aktivitas ibadahnya dalam melaksanakan Ramadan lillah. Ya, artinya apa? Dia puasakan hatinya, dia puasakan anggota badannya, dia puasakan perutnya. Ya, ini bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau bahasa yang digunakan oleh Imam Ibnu Qudamah dengan istilah apa? Saumul khususul khusus. Di dalam kitab Minhajul Qasidin dengan beliau membagi menjadi 3, saumul awam, saumul khusus, dan saumul khususul khusus. Dan yang paling baik itu tingkatan puasanya siapa? Saumul khususul khusus. Ya, maka diantaranya ketika seorang sudah betul-betul lillah yang untuk dia lakukan di segala aktivitas ibadah puasanya, maka apa? Ya, inilah diantaranya penjelasan para ulama, diantaranya disampaikan oleh Dr. Shalih bin Fauzan dalam Majmu' Fatawa beliau, arti dari firman Allah dalam hadis kursinya, ya, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajibi. Ya, semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Sebagian para ulama menjelaskan kenapa kok untuk dirinya? Ya, karena balasan itu melalui malaikat. Ya, kecuali adalah puasa. Ya, fa innahu li wa anna ajibihi, kata Allah. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Jadi langsung balasan itu dari Allah tanpa melalui malaikat.
Maka seperti sesuatu yang dari Allah langsung itu istimewa. Seperti diantaranya apa? Kewajiban sholat 5 waktu. Itu kan malaikat Jibril kan nggak bisa membawa sampai bertemu dengan Allah kan, berhenti, ya. Karena apa? Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, saya hanya mengantarkan sampai di sini saja wahai Muhammad, kamu untuk menemui Rabbmu. Disitulah untuk mendapatkan syariat sholat, dan itu menjadi amalan yang istimewa. Maka begitu juga dengan puasa, Allah yang akan membalasnya langsung, sehingga ini adalah satu amalan yang sangat istimewa. Apa maksud? Ya, fa innahu li wa ana adzibihi. Ya, di antaranya Dr. Shalih bin Fauzan menyebutkan yang pertama, karena seorang itu ya ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan benar, dia telah mempraktekkan tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Ya, mempraktekkan tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Kenapa? Ya karena sebagian para ulama mengatakan amalan puasa itu amalan batin. Orang itu nggak ngerti, amalannya nggak terlihat. Sebagaimana puasa, sebagaimana sholat, zakat itu terlihat. Sholat itu kelihatan, orang baca Quran itu kelihatan, orang sedekah itu kelihatan. Tapi kalau puasa itu nggak kelihatan. Dia bangun sendiri, dia bangun untuk sahur, kemudian setelah itu dia tidak makan, tidak minum. Orang nggak ada yang tahu. Kalau dia nggak ngomong, itu nggak ada orang yang tahu. Bahkan ketika mungkin dia pun ya mengaku puasa tapi nggak puasa pun orang nggak ngerti juga gitu. Maka apa? Orang menjalankan puasa dengan benar, dia telah mempraktekkan tingkat keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, disebutkan oleh Imam Dr. Shalih bin Fauzan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana amalan puasa itu tidak bisa dikurangi ya disebabkan karena kedoliman. Kita mendapati hadis kan dalam riwayat Muslim itu, yang ketika Rasulullah mengatakan bahwa ya akan ada nanti satu golongan dari umatku yang dia membawa amalan sebesar gunung, itu kan, dia membawa amalan sholat, membawa amalan puasa, amalan zakat, ya, tapi dia akan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Iya, dia membawa amalan-amalan yang utama ini, tapi apa? Qad syatama hadza wa ya qadzafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Tapi dia telah mencaci saudaranya, dia menghina saudaranya, ya. Dia memukul saudaranya, dia mengambil harta saudaranya, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah saudaranya. Ya, maka apa? Orang yang mendolimi ya nanti kebaikannya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Ketika ternyata nggak mencukupi, maka keburukan orang yang terdolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Nah, terkait dengan hal ini, Dr. Shalih bin Fauzan mengatakan amalan puasa nggak bisa. Amalan puasa nggak bisa diambil. Untuk amalan sholat bisa diambil, untuk amalan zakat bisa diambil, tapi amalan puasa tidak bisa diambil. Maka inilah keistimewaannya yang Allah mengatakan, ya ini adalah untukku, ya maka aku yang akan membalasnya. Kemudian yang ketiga, bahwa Dr. Shalih bin Fauzan mengatakan amalan puasa itu amalan yang tidak bisa digunakan untuk kesyirikan, atau jarang, tidak terjadi dulu di kalangan orang jahiliyah yang menjadikan bahwa ya puasa itu untuk dipersembahkan ke berhala, nggak ada. Kalau orang sholat diberikan ke berhala ada, nyembelih untuk berhala ada, gitu ya, bernadar untuk berhala ada, ya. Tapi kalau saum itu enggak. Maka inilah diantaranya keterjagaannya. Puasa itu untukku kata Allah, maka akulah yang akan membalasnya. Nah, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di mana ya bulan Ramadan untuk menjadi tarbiyah, memperbaiki diri kita dari sisi muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya ya kita untuk ya betul-betul ya menjaga diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, baik dalam kondisi ramai ataupun dalam kondisi ketika kita sendiri. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ya Syekh Dia bin Abdul Karim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yang ketiga adalah sakinatun nafsi, ya
waddu'fu anisyurur. Ya, apa ini ya? Sakinatun nafsi. Jadi untuk melatih kita dengan Ramadan itu, dengan puasa itu adalah sakinatun nafsi, untuk agar timbul sakinah dalam jiwa kita, ketentraman dan kenyamanan dalam jiwa kita. Waddu'fu anisyurur, dan sehingga muncul lemahnya kita untuk melakukan keburukan. Ya, ini untuk menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya, yang karena diantaranya puasa itu juga kita mempraktekkan ibadah ketaatan kepada Allah, itu juga adalah zikir. Ala inna bidzikrillahi tatmainul qulub. Sungguhnya dengan zikir kepada Allah akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Pasti itu. Di dunia akan Allah hadirkan sakinah ke dalam hati kita. Dan diantaranya apa? Kita terputus untuk pilih-pilih untuk memikirkan makanan dan minuman. Itu diantara konsep untuk apa? Sakinatun nafsi, menenteramkan jiwa kita. Nggak kemudian nanti siang makan apa ya, nanti siang kita mau minum apa ya, gitu. Itu nggak ada ketika Ramadan. Maka akan menimbulkan sakinatun nafsi, ya, yaitu ketenangan di dalam jiwa kita, ya. Selain itu juga akan menimbulkan sakinah bagi kita, ketentraman bagi kita, masya Allah. Karena setiap amal soleh dilipat gandakan. Ya. Dalam kata Muslim, Rasulullah mengatakan, wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Siapa yang nggak seneng gitu kan? Baca Quran kita, masya Allah. Kalau bisa satu hari 1 juz saja, 1 juz itu sudah berapa huruf loh, ya. Lah kalau 1 huruf itu 10, itu kalau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, ya, sampai 700, ya. Berarti kalau alif lam mim biasanya berapa itu ya? 3 kali 10 30. Kalau ketika Ramadan 700 kali 3 2000, 2100. Belum orang ngitung. Ya, kali 30. Ya. Ini kali 3 huruf tadi itu kan, gitu ya. Alif lam mim 2100, masya Allah. Hah? 700 kali 3 kan? 700 kali 3. Ya. Maka rahimakumullah kan, ya, belum yang lainnya lagi gitu loh. Belum yang lainnya lagi. Belum infak kita, sedekah kita, taklim kita, ke masjid kita, sholat berjamaah kita. Masya Allah, ya. Ya, siapa yang nggak seneng gitu loh. Ini sebagai, maka disebutkan di sini di antara bentuk tarbiyahnya itu apa? Sakinatun nafsi wa dha'fu anisyurur. Dan pintu keburukan itu tertutup. Karena apa? Rasul di dalam Imam Muslim mengatakan, ya, yaitu apa? Wa tughlaqu abwabul jahim. Ditutupnya daripada pintu neraka. Di antaranya ditutupnya pintu neraka itu artinya apa? Syaikhul rahimahullah menyebutkan dipersempitnya seorang untuk melakukan maksiat. Penyokong-penyokong untuk mendorong maksiat itu ditutup, dipersempit. Maka sampai kita mendapati hadis, ya, wa yunadi munadi ya baghiya syarri aksir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Maka nanti akan adanya malaikat yang menyerukan, wahai para pencinta keburukan, aksir, persempit kemaksiatan kalian. Dan sungguh bagi Allah akan membebaskan orang-orang yang ada di neraka, dan itu akan dilakukan di setiap malam di bulan Ramadan. Ya, nah ini dimana pelajaran yang dapat untuk memperbaiki kita, ya, untuk menjadi tarbiyah bagi kita, bahwa Ramadan itu untuk menghadirkan sakinatun nafsi wa dha'fu anisyurur, ya, menimbulkan sakinah di dalam jiwa kita dan lemahnya kita untuk melakukan kemaksiatan. Dalam konteks apa? Ketika kita memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Ketika kita nanti keluar dari Ramadan, kita pun masih memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, maka niscaya sakinatun nafsi wa dha'fu anisyurur itu akan selalu hadir pada diri kita. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yaitu apa? Tudzakiru an ahwali akhirah. Masya Allah, ya.
Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita berada di bulan Ramadan itu untuk mengingatkan kita akan kondisi akhirat, yaitu lebih kepada apa? Kondisi lapar dan dahaga. Ya, jadi kondisi lapar dan dahaga kita, bagaimana ini kita bisa untuk mengingatkan ahwal kondisi keadaan yang akan didapati ketika nanti di akhirat untuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, atau orang-orang yang dalam kondisi kerugian nanti di sana. Ya, maka kita mendapati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Di antaranya adalah ayat ini yang pernah menjadikan Imam Hasan Al-Basri itu menangis pada waktu ketika mau berbuka. Beliau mampir di rumah seorang, ketika disuguhi air minum, ketika mau meminumnya beliau menangis. Ya, ketika ditanya apa yang menjadikan engkau menangis? Ketika saya akan meminum air ini, aku teringat firman Allah, an afidu alaina minal ma. Ya, nanti penduduk neraka itu mereka akan menjerit-jerit meminta, ya Allah datangkanlah kepada kami meskipun hanya seteguk dari air minum. Ya, qalu, kemudian nanti para malaikat mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan air minum untuk orang-orang yang kafir. Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita sedang berpuasa dan kita merasakan bahwa kita dalam kondisi kehausan, tenggorokan mungkin yang kering, bagaimana itu semua bisa membawa kita untuk mengingat ahwal kondisi yang akan didapatkan oleh penduduk neraka. Mereka meminta kepada Allah meskipun hanya seteguk saja agar disiram tenggorokan mereka dengan air minum, tapi itu semua sudah tidak bisa untuk diberikan. Ya, sehingga apa? Ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang kafir yang nanti kita tidak akan bisa mendapatkan minum. Ini pelajaran yang untuk bisa kita ambil. Ya, kita juga mendapati ya dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 kan. Ya, laisa lahum ta'amun illa min dori la yusminu ya wala yughni min ju'. Masya Allah gitu ya. Tidaklah mereka untuk mendapatkan makanan kecuali adalah min dori, ya, makanan yang berduri. La yusminu minhu wala yughni min ju'. Di mana apa? Makanan itu tidak menjadikan mereka kenyang, tidak menjadikan mereka itu untuk gemuk, ya, tidak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Masya Allah, makanannya itu gitu kan. Ya. Jadi gimana kita untuk bersabar ketika kita sedang berpuasa, kita kemudian mendapatkan lapar yang mungkin melilit yang sangat luar biasa, dahaga yang sangat luar biasa. Ini masih kecil, dan kita untuk memikirkan ahwalul akhirah, kehidupan akhirat yang nanti akan mendapatkan kondisi yang seperti ini bagi orang-orang yang merugi, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, makanan mereka itu adalah dori, ya, yang berduri, tidak menjadikan kenyang bagi mereka dan tidak dapat melepaskan rasa, ya, lapar mereka. Ya. Nah, ini pelajaran yang keempat, ya, yaitu tudzakiru an ahwalil akhirah. Maka mari dengan puasa kita, dengan Ramadan kita, untuk kita mengingat akan keadaan kondisi yang akan ditemui nanti di akhirat. Adapun yang terakhir adalah yunabbihu ya ikhwanihil muslimin. Yaitu apa? Untuk menggugah kesadaran kita peduli kepada kaum muslimin yang lain. Ya. Dengan adanya puasa, dengan adanya Ramadan itu untuk menggugah kita, menyadarkan kita agar kita memiliki kepedulian dengan kaum muslimin yang lain. Di antaranya apa? Kaum muslimin yang lemah, yang mereka tidak bisa makan, yang mereka kesulitan makan, yang mereka kesulitan minum. Ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan ma'ama nabi man bata syabi'an wajaruhu ja'ian. Kata Rasulullah, tidaklah seorang itu beriman kepadaku yang di malam hari tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Ma'ama nabi, kata Rasulullah, itu tidak beriman kepadaku. Ya.
yang dia tidur di malam hari sedangkan tetangganya dalam kondisi kelaparan. Maka di mana ketika nanti kita di bulan Ramadan yang pada waktu ketika setan dibelenggu, amal soleh dibukakan, kemudian keburukan ditutup, ringannya kita untuk berbagi dengan sedekah. Yang karena Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, afdalu sodakotin sodakotu Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya. Maka kesempatan bagi kita nanti untuk ya berlomba-lomba untuk beramal soleh, berinfak, bersedekah, ya, memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Ya. Bahkan kalau kita mendapati riwayat Imam Muslim ya, yang ya di beberapa kajian saya menyampaikan, di antara solusinya itu adalah dengan kita memiliki celengan subuhan, kaleng subuhan di setiap hari kita, yang itu sudah kita sisihkan memang bukan untuk kita, karena Rasulullah mengatakan apa? Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Seorang muslim yang ketika bangun di pagi hari dan dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Maka di saya apa? Ketika kita bangun tidur subuh hari, kemudian ternyata ya kita mengambil uang kita 5.000 kah atau 10.000 kah, yang kemudian kita masukkan ke kaleng, itu kan? Kita ini apa? Sudah memikirkan untuk orang lain, ya. Mungkin untuk membantu yang lemah, mungkin untuk kita investasikan sebagai amal jariah untuk membuat pondok pesantren yang tidak akan pernah terputus. Tapi apa? Kita sudah memberikan kepedulian kepada orang lain. Sehingga Pak, mudah-mudahan kita terhindar dari bukan bagian dari kaum muslimin. Ya, dalam konteks kita mungkin nggak punya waktu kan untuk nengok muslim yang lain, untuk kemudian mungkin perhatian kepada muslim yang lain. Mungkin kita sudah siap-siap untuk kerja, berangkat bekerja di sana, sudah kemudian bergelut dengan pekerjaan kita. Tapi minimal itu, ya karena kalaupun sedikit tapi dikalikan banyak, itu akan menjadi banyak. 10.000 kali 30 hari sudah 300 kali 12 sudah 3 juta sekian. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita berikan untuk ya sebagai amal jariah, menjadi gedung, menjadi lampu yang menyinari orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran, Masya Allah. Cobalah kita untuk iri ya, iri dalam amal soleh, artinya ya saudara-saudara kita yang mewakafkan tanah 2 hektar, 4 hektar, sekarang kalau malam itu jadi seperti istana dari jauh, ya, lampu berkelap-kelip, Masya Allah. Di dalamnya itu para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, keluar mereka menjadi da'i, menjadi duat yang akan memperbaiki umat. Masya Allah, ya. Kita kalau memperhatikan ini pokoknya adalah perlengkapan di alam kubur yang sudah lengkap. AC-nya pasti ada, itu kan, amal soleh yang selalu menemani, ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi diantaranya apa? Kita untuk memiliki kepedulian terhadap saudara kita, ya. Dan kemudian juga apa? Kita untuk mensyukuri gitu, mensyukuri akan nikmat ketercukupan yang Allah berikan kepada kita. Karena ternyata masih banyak di luar sana orang yang kelaparan, orang yang tidak bisa makan, yang makan kemudian sulit, harus makan apa? Ya, ini yang untuk kita syukuri. Maka ketika dunia kita untuk melihat orang yang ada di bawah kita, ketika perkara akhirat kita melihat orang yang ada di atas kita, bagaimana amal solehnya untuk bisa kita ikuti, dan kita untuk bersyukur ternyata di bawah kita masih banyak orang-orang yang mereka kesulitan dalam makan mereka. Mereka lebih banyak laparnya daripada kenyangnya, mereka lebih banyak hausnya, ya, daripada ketercukupan minum mereka, ya. Yang ini untuk menjadi satu pelajaran bagi kita, ya. Makanya sampai Rasulullah dalam riwayat Muslim itu mengatakan apa? Ya, man asbaha, ya, Rasulullah mengatakan
barang siapa yang bangun di pagi hari, gitu ya, yang kemudian dalam kondisi aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi, ya, barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian lingkungannya aman, nggak ada masalah, sedang nggak ada keributan, nggak ada tawuran, nggak ada percekcokan, ya, yang kemudian apa, mu'afan fi jasadihi, badannya dalam kondisi sehat, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan ka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha, dunia itu sudah berpihak kepada dia, ya. Jadi barang siapa yang bangun di pagi hari, dia punya makan yang bisa dia makan untuk hari itu, badannya dalam kondisi sehat dan lingkungannya dalam kondisi aman, dunia telah berpihak kepada dia. Lah apalagi lebih daripada itu, stok 1 minggu kita sudah punya, contoh mungkin begitu, Masya Allah, berarti kita lebih dalam kondisi keamanan dan kenyamanan. Yang tinggal berarti PR kita adalah untuk mensyukuri itu semua. Nah, ikhwan fillah, ini yang kelima, yang terakhir, yaitu apa? Yunabbihu, ya, ikhwanihil muslimin, yaitu untuk kita dengan adanya puasa, dengan adanya Ramadan, untuk menyadarkan diri kita, kepedulian kita terhadap kaum muslimin yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan di kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan 5 poin tadi dapat betul-betul menjadi satu pelajaran bagi kita untuk menghadapi Ramadan kita dan kita untuk menjalankan Ramadan agar sesuai dengan petunjuk yang benar. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kajian malam hari ini yang merupakan kerjasama antara Yayasan Pendidikan Islam Al-Mazaya dan juga Majelis Ta'lim Nusantara. Ya, kajian yang tentang bagaimana kita memperbaiki diri kita di bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan bukan sebagai dikenal sebagai sabar, Quran juga sabar, ya, bulannya orang yang sabar. Intinya bagaimana kita bersabar dengan berbagai macam ujian yang ada yang akan kita alami di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita semua disampaikan, karena banyak juga orang-orang